Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Safitri dengan NIM 5070012300. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait situational crisis communication theory, di mana perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya situational crisis communication theory ini dikembangkan atau dikemukakan oleh W. Timothy Combs dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu harus merespon krisis agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Tapi teman-teman, apakah kalian tahu apa itu krisis? Krisis merupakan kondisi yang tak terduga di mana hal ini atau kondisi ini akan mengancam organisasi atau perusahaan, baik itu dari segi ekonomi, keselamatan, hingga kepercayaan publik. Jadi, tentu saja organisasi itu harus menghadapi krisis yang terjadi terhadap organisasi tersebut untuk tetap meningkatkan kepercayaan publiknya. Jadi teman-teman, ada 3 krisis atau 3 tipe krisis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada immediate crisis, di mana tipe krisis ini terjadi secara tiba-tiba dan juga memerlukan respon yang secepat mungkin. Yang kedua ada emerging crisis, di mana tipe krisis ini tuh sudah mulai terlihat dan harus cepat-cepat ditangani sebelum krisisnya berkembang. Dan yang ketiga adalah sustained crisis, di mana tipe krisis ini sudah berlangsung lama dan bisa dikatakan sulit untuk dikendalikan dan juga butuh perhatian lebih besar dari perusahaan untuk segera mengatasi krisis tersebut. Kemudian dalam situational communication crisis theory harus diketahui bahwasanya ada 3 klaster dalam krisis. Yang pertama adalah victim crisis, di mana organisasi atau perusahaan itu dianggap tidak bersalah dan hanya sebagai korban. Yang kedua adalah accidental crisis, di mana krisis ini terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau bisa diistilahkan dengan kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah preventable crisis, di mana organisasi ini dianggap bersalah karena kelalaian atau karena kesalahan dari organisasi itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus penembakan Brigadir J oleh Verdi Sambo, yang merupakan salah satu contoh kasus paling nyata terkait penerapan dari situational communication crisis theory, di mana awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kasus saling baku tembak, namun penyelidikan berlanjut dan penyidik mengungkapkan bahwasanya ada skenario yang dilakukan untuk menutupi kejadian sebenarnya. Nah, dalam kacamata situational communication crisis theory, kasus ini merupakan bagian dari preventable crisis dengan atribusi tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap pelaku dan juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap instansi atau institusi kepolisian. Maka dari itu, strategi yang cocok atau yang perlu digunakan dalam mengatasi kasus ini yaitu dengan bersikap transparan, melakukan permintaan maaf, dan juga berusaha sebaik mungkin dalam mengembalikan kepercayaan publik dengan mengawal kasus ini hingga betul-betul selesai dan adil secara hukum. Jadi dari kasus ini bisa saya simpulkan bahwasanya komunikasi yang buruk justru akan memperburuk lagi krisis yang terjadi dan juga akan mempengaruhi reputasi dari organisasi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan situational communication crisis theory oleh W. Timothy Combs. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.